Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh minyak goreng. Jadi menurut penulis ini banyak ya yang apa eh menjelek-jelekkan minyak goreng, yang ngomong minyak goreng berbahaya, yang ngomong apa eh apa ya, minyak goreng itu bisa bikin turun mesin gitu. Itu mereka-mereka yang nggak pakai landasan pengetahuan. Jadi menurut penulis, apa yang mereka lakukan ini eh, ngawur ya, ngomong nggak ada dasarnya, atau ngomong tapi salah informasi. Jadi yang jadi acuan, yang jadi sumber referensi itu sebenarnya bukan tentang minyak kelapa sawit. Yang paling sering itu diselewengkan ke arah castor oil, padahal ya namanya castor oil itu beda sendiri ya. Castor oil itu sudah diakui nggak kompatibel dengan oli mineral atau oli PAO gitu. Sementara minyak goreng itu kompatibel. Cirinya kompatibel itu apa? Cirinya kompatibel itu kalau dicampur nggak misah. Beda dengan castor oil ya. Castor oil itu pernah dibahas di website 78DK. Di website 78dk.com ini uh, pernah, sekarang websitenya sudah nggak aktif ya, pernah membahas bagaimana caranya biar castor oil itu tercampur dengan oli. Jadi 78DK ini dari grup oli juga. Entah mengapa ya, castor oil kok diteliti gitu, tapi minyak goreng seperti anti, sama sekali anti di grup oli. Jadi dia itu 78DK-nya, DK Kudu kalau nggak salah namanya ya, itu sampai mencoba bagaimana caranya minyak jarak atau castor oil ini bisa tercampur dengan oli dengan cara dipanaskan, dan caranya berbahaya. Pakai kompor, dipanaskan sampai titik didihnya agak lama, sehingga kemudian olinya tercampur. Nah, gini aja kan sudah ada masalah ya. Yang satu, resiko kebakaran. Dua, resiko olinya ini teroksidasi. Namanya dipanggang di atas kompor, ya kan teroksidasi kan. Nah, nyawanya berlipat-lipat itu. Mak-mak itu.
nggak peduli lihat apa, nggak peduli belakang, nggak pakai spion ya, nggak beda lah dengan yang spionnya dilipat ya. Ya apa, sampai mana tadi, yang jelas castor oil itu bukan campuran yang baik, karena ya dari dunia oli pun melarang ya produk castor oil ya, melarang castor oil itu dicampur dengan oli mineral, disebut nggak kompatibel. Dari itu aja harusnya sudah jadi patokan, nggak cocok. Ada juga yang ngasih informasi palsu, seperti misalnya Deltalup. Ada beberapa orang yang menggunakan referensi dari Deltalup untuk menjelek-jelekkan minyak goreng. Jadi di Deltalup itu ada artikel membahas soal minyak goreng. Apa minyak goreng itu bisa menghasilkan apa jenenge? Pokoknya sesuatu zat yang sifatnya rasanya manis. Jadi sifatnya manis. Nah, penulis tentu penasaran toh, apa benar itu? Penulis coba teliti, ternyata itu adalah hasil pemrosesan. Jadi bukan dari apa? Bukan langsungan, tapi harus diproses dulu baru bisa ada hasil itu. Jadi aslinya, bahan asli minyak kelapa sawitnya nggak ada zat itu, baru setelah diproses muncul. Jadi ibarat tebu lah ya, tebu yang dijadikan gula itu butuh proses dulu. Ibarat minyak bumi lah, minyak bumi itu diproses dulu sebelum bisa jadi oli. Nah, kayaknya Deltalup ini menyamakan hasil produksi, hasil proses dengan yang anunya, yang apa? Bahan mentahnya. Padahal ya bisa jadi beda. Minyak kelapa sawit yang dipakai proses tentunya yang bukan diolah khusus jadi minyak goreng pastinya ya. Dari minyak kelapa sawit apa jenenge? Crude RBO ya, wis sembola apa. Wis pokoknya bahan mentah minyak kelapa sawit itu diproses. Bukan minyak goreng itu. Tapi itu yang dipakai acuannya dari apa? Dari Deltalup. Dia ngomong bahannya gini, karena sifat bahannya gini, maka pasti olinya akan jadi gini. Penulis lupa detailnya gimana. Nanti penulis cantumkan lah ya. Yang jelas dari Deltalupnya itu menggunakan dasar yang menurut penulis nggak relevan, karena yang kita pakai ini adalah minyak goreng, minyak kelapa sawit yang diproses beberapa kali penyulingan sehingga jadi minyak goreng. Karena produk minyak kelapa sawit juga banyak, ada margarin toh, beda kan margarin dengan minyak goreng. Kalau sama-sama bahannya minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit juga bahannya nggak cuma apa
nggak cuma bahan jadi itu toh, tapi ya macam-macam toh. Ya jangan disamakan dong. Yang paling populer kalau soal apa minyak goreng itu adalah soal itu kerak. Jadi disebut minyak goreng itu pakai minyak goreng. Ya entah mengapa ada beberapa orang bodoh nyuruh pakai oli bekas gorengan ya. Itu orang bodoh ya, nggak pinter sama sekali. Itu menyebut bahwa anu ya bisa menyebabkan kerak. Entah dari mana kerak itu sumbernya, karena dari apa? Dari ilmunya sendiri. Minyak nabati kalau di dunia pelumasan itu diakui sebagai bahan yang punya daya pelarutan bagus. Kelemahan minyak goreng bukan itu. Kelemahan minyak kelapa sawit bukan itu. Bukan soal kerak. Justru kerak itu yang jadi keunggulan dari minyak nabati atau minyak kelapa sawit atau minyak goreng ini. Minyak nabati yang selain castor oil ya. Kerak itu cuma dihasilkan oleh castor oil, dan keraknya bukan kerak di mesin ya, bukan di apa? Di yang warna hitam-hitam itu enggak, tapi karena saat castor oil terbakar dia akan meninggalkan sisa lapisan kayak gum apa lapisan apa kayak getah pohon gitulah. Nah itu yang jadi sumber keraknya castor oil, beda dengan yang kerak yang biasa kita temui di oli mesin, bukan yang hitam-hitam itu, bukan. Dan mereka ini anu ya, kalau ngomong asal jeplak ya, kalau pakai minyak goreng bakal nimbulkan kerak, bakal parah gitu. Tapi biasanya orang yang apa yang anti minyak goreng ini termasuk orang yang pro dengan engine flash. Lucu ya, lucu banget soalnya apa mereka ini mengolok-olok minyak goreng itu bikin kerak, tapi mereka merupakan pemakai setia dari engine flash yang alasan memakai engine flash itu adalah oli mesinnya bikin kerak. Dan mereka yang pakai minyak goreng itu biasanya adalah orang yang sudah nggak butuh lagi engine flash. Itu loh, mereka ini seakan-akan buta dengan kelemahan oli yang mereka pakai sendiri. Jadi harusnya kalau mereka mengolok-olok minyak goreng karena minyak goreng itu bikin kerak yang dimaksud adalah kerak yang sisa pembakaran di ruang mesin ngelontok jadi sludge gitu ya. Mereka harusnya nggak pernah pakai engine flash. Mereka ini harusnya orang yang nggak butuh sama sekali engine flash. Karena kalau mereka khawatir soal kerak, ya mereka nggak akan pakai oli yang menyebabkan kerak. Mereka ini justru adalah orang-orang yang nggak pernah sama sekali coba minyak goreng. Karena kalau coba minyak goreng pasti tahu bahwa minyak goreng itu bebas dari kerak.
Ya tentu asal nggak sampai berlebihan banget ya, nggak sampai oli hitam diterus-teruskan gitu. Selama pemakaiannya bagus dan minyak goreng yang dipakai itu nggak yang murahan ya, sulit yang ngomong murahan soalnya bimoli itu murah tapi bagus. Memang ada yang lebih murah tapi ya ada yang jauh lebih jelek dari bimoli. Ya repot lah, harga belum tidak menentukan kualitas. Ya pokok kalau minyak gorengnya pakai yang sudah teruji oleh mereka yang pakai, nggak akan ada masalah. Ya sama lah kayak oli mesin, nggak semua oli mesin itu sama, bahannya sama tapi hasil jadinya bisa beda. Ya jadi apa ya, soal kerak itu kebanyakan orang itu asal jeplak. Soalnya kalau menurut peneliti pelumas ya, sudah jadi standar baku bahwa minyak goreng itu keunggulannya salah satunya adalah daya pelarutnya yang kuat, solvensinya yang kuat. Justru bahan-bahan seperti full sintetik, bahan-bahan seperti PAO itu yang punya solvensi remah. Jadi di dunia pelumasan, minyak kelapa sawit itu dianggap lebih unggul daripada oli full sintetis. Terutama karena punya solvensi yang bagus, daya larut yang bagus. Daya larut yang bagus itu apa? Artinya resiko kerak lebih kecil. Kelemahan dari minyak goreng di akademis di dunia pelumas adalah titik tuang yang tinggi, jadi dia mudah kental, mudah beku. Jadi titik bekunya tinggi. Jadi titik bekunya itu di atas suhu rata-rata. Jadi di atas apa? 0 derajat itu kebanyakan sudah beku. Itu kelemahannya. Terus yang kedua adalah oksidasi. Sudah dua itu. Jadi oksidasi dan power point-nya. Apa istilahnya? Cold crankage apa gitu lah. Itu kelemahannya minyak goreng. Jadi nggak ada yang nyebut apa kerak-kerak gitu di dunia pelumasan itu. Banyak kok yang meneliti minyak kelapa sawit khusus ya, di akademis atau di dunia pelumasan. Nggak ada yang mengeluhkan soal kerak. Yang mengeluhkan soal kerak itu apa? Justru yang oleh full sintetis. Tapi mereka-mereka yang anti minyak goreng ini pasti ngomong, wah oli full sintetis mesti bagus, anunya daya pembersihnya mudah membersihkan kerak. Tapi perhatikan bahwa di sisi yang sama mereka itu menganjurkan orang pakai engine flush. Katanya kalau nggak pakai engine flush mesin kotor. Ini sebuah apa ya,
orang yang seakan menipu diri sendiri gitu. Jadi seakan-akan kalau sudah pakai engine flash, seakan-akan kalau sudah pakai oli full sintetik itu bisa bebas kerak. Tapi ya menyuruh orang pakai engine flash karena kalau nggak gitu mesin nggak bersih. Padahal dia sudah pakai oli full sintetik yang katanya bisa membersihkan kerak. Tapi dia dalam waktu yang sama nyuruh orang pakai pakai engine flash, tujuannya adalah menghilangkan kerak. Ini sampai sekarang itu loh, nggak ada yang merasa aneh dengan hal itu di grup oli terutama. Ngapain butuh engine flash kalau olinya sudah punya kemampuan pelarutan yang bagus? Nggak masuk akal lah orang-orang itu. Nggak dipikir gitu loh. Kalau olinya pelarutannya bagus ya nggak butuh lah namanya engine flash. Kayak apa engine flash? Tanpa engine flash pun oke. Sama satu lagi, ada orang yang menertawakan penulis karena penulis ini nggak pakai minyak goreng 100%. Entah apa tujuannya ketawa itu. Ngapain lu mas masih pakai oli mesin kalau menganggap minyak goreng lebih baik? Ya mereka ini ya termasuk orang yang nggak mikir juga. Mereka ini nggak melihat ya. Mereka ini buta bahwa bedanya oli satu dengan yang lain itu adalah di aditifnya. Tahu maksudnya aditif? Maksudnya aditif adalah oli itu bahan aslinya nggak ada kayak gitu, masih kurang sempurna sehingga harus ditambahin. Yang penulis sering bandingkan itu apa sih? Bahan oli. Jadi oli itu yang berpengaruh besar itu adalah bahan. Dan aditif itu ditambahkan untuk mengatasi kelemahan atau menambah sifat yang nggak dipunyai dari bahan ini. Salah satu contoh ya, kalau misalnya daya larutnya kurang, ya ditambahi aditif yang meningkatkan daya pelarutnya. Kalau misalnya kemampuan oksidasinya kurang baik, ditambahi aditif antioksidasi, tambahi aditif anti karat, tambahi aditif anti buih. Dan yang paling penting itu paling penting ya, itu adalah aditif anti aus. Anti aus itu bukan bawaan dari bahan olinya. PAO itu nggak ada bahan anti ausnya, ditambahkan. Nah karena itu ya penulis nggak pakai oli sembarangan sebagai campuran daripada minyak goreng ini. Misal ya 50-50, penulis nggak cari oli sembarangan. Penulis nggak menyarankan pakai oli pakai campuran minyak goreng itu dengan MPX2 misalnya atau Yamaluk. Mengapa? Lah rasanya loh, oli kayak minim aditif ya. Rasanya kayak minim aditif.
Nah, ini loh yang apa? Yang banyak orang rupanya nggak paham. Mereka pikir semua oli itu sama aja. Mereka pikir kalau bahannya full sintetis pasti sama semua. Ya enggak lah. Aditif itu punya pengaruh sangat penting pada kemampuan oli. Aditif dengan ZDDP minim sudah terbukti bikin misalnya mesin hot rod itu, mesin flat tapped valve apa jenenge, itu jadi nggak sip, jadi aus. Terus apa, oli yang pakai bahan viscosity index improver yang murahan itu olinya cepat rusak, ya itu sudah ada buktinya. Beda ya antara oli itu, kalau bahan sama-sama disebut full sintetik, nggak sama. Bukan soal selera, bukan soal apa, emang dari sifatnya sudah beda. Dan itu yang mereka nggak berpikir lah ya, nggak benar-benar meneliti. Padahal itu kalau dicari di referensi lubrikasi itu banyak. Jadi ada orang anti minyak goreng itu biasanya mereka yang kurang pengetahuan. Maaf, tapi gitu faktanya. Seringnya kayak gitu. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.